Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu Pasca Kebangkitan. Jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Setelah itu 40 hari kemudian ia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Tidak hanya itu, tetapi memberkati setiap kita supaya apa yang dijanjikan seorang penolong itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam kurun waktu 40 hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, mengapa ia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Supaya murid-muridnya dan kita semua sadar bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang bangkit. Kelahirannya ke dalam dunia sangat mudah diterima oleh manusia. Mujizatnya di dalam dunia sangat mudah diterima oleh manusia. Bahkan kematiannya di atas kayu salib bisa diterima oleh umat manusia. Tetapi kebangkitannya sangat susah untuk diterima oleh umat manusia bahkan sampai hari ini. Tapi kita mengucap syukur, saya mengucap syukur karena saya dan Bapak Ibu diberikan pengertian dan diberikan kuasa untuk mengerti dan sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit, Dia Tuhan yang telah mengalahkan maut, dan Dia Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini temanya tetap yaitu bahwa transformasi keraguan-raguan menjadi kepercayaan yang kokoh. Hari ini kita akan lanjutkan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Mari sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan demi penyertaan Engkau sediakan dalam kami, penyertaan demi penyertaan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami, kebenaran firman-Mu yang dapat membebaskan kami Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sebab kami percaya bahwa firman Mulah yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Temanya yaitu apakah engkau mengasihi aku? Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini ayat yang terkenal di mana Yesus dan Petrus berbincang, apakah engkau mengasihi aku? Lalu gembalakanlah domba-dombaku. Nah, hari ini paling enggak ada 3 poin yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan kronologinya atau konteksnya. Yohanes 21 ayat 15 berkata, sesudah sarapan. Nah, kita ingat bahwa Yohanes 21 pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana Simon Petrus, mau menjadi penjala ikan kembali. Dia karena kekecewaan dan sebagainya, ia mau menjadi penjala ikan. Lalu Tuhan berkata, adakah lauk pauk? Dijawab tidak ada. Lalu ia melemparkan dan ia tidak dapat menarik ikan karena begitu banyaknya ikannya. Tetapi hal yang mau saya sampaikan adalah seperti ini, bahwa pada saat Tuhan bertanya adakah lauk pauk dan membuat mujizat, rupanya Tuhan sudah menyiapkan roti dan ikan di sana. Berarti kita bisa belajar bahwa Dia tidak hanya Tuhan yang memberkati, tapi Dia Tuhan yang menyediakan juga. Tetapi setelah Dia menyediakan roti dan ikan itu, Yesus berkata kepada Petrus bahwa ambillah beberapa ikan yang engkau dapat. Artinya Tuhan tidak mau kita stagnan, Tuhan tidak mau kita pasif, tapi Tuhan ingin kita aktif. Nah, setelah itu Yesus melayani mereka. Nah, keluarlah ayat 15 ini, sesudah sarapan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan memberkati dan Tuhan menyediakan, Tuhan juga memberikan kuasa untuk kita menikmati. Karena banyak orang berpikir bahwa kalau kita diberkati belum tentu kita bisa menikmati. No, kalau Tuhan memberkati, kita pasti bisa menikmati, karena memang berkat itu untuk setiap kita semua dan berasal daripada Tuhan. Amin. Nah, jadi konteksnya Bapak Ibu, Yesus melayani, lalu membiarkan murid-muridnya untuk menikmati berkat itu. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes. Nah, pertanyaan saya, mengapa tidak menjawab Petrus? Tetapi Yesus berkata Simon. Mengapa yang dipakai adalah namanya yang lama, bukan nama pemberian Yesus? Apakah Yesus lupa dengan nama yang sudah diberikan kepada Simon Petrus? Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa di saat Simon ingin kembali menjadi penjala ikan, Bapak Ibu, di saat keraguan dan ketakutan dan kegagalan itu menguasai kehidupannya, ia kehilangan identitas dan panggilan hidupnya bahwa dia harusnya menjadi penjala manusia. Karena itu Tuhan berkata Simon, bukan Petrus. Nah, kalau kita flashback kembali dalam Matius 16 ayat 15 sampai dengan 18, yaitu pertama kali yang namanya Simon Petrus, Simon itu diberikan nama Petrus adalah di saat Simon mengaku bahwa dialah Mesias dan dia juru selamat.
Karena itu seketika kita mengaku bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu juga identitasmu diubahkan. Engkau diberikan visi yang baru dan engkau diberikan tujuan yang baru. Tetapi seketika engkau lupa, identitasmu yang Tuhan berikan tidak berubah. Tetapi engkau lupa, engkau tidak sadar dan engkau melupakan identitas yang Tuhan berikan. Karena itu saya percaya di setiap engkau yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau diberikan visi yang baru, tujuan yang baru, dan engkau dan saya menjadi ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Nah lalu bagaimana dengan konteks apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa kasih harus sebagai dasar iman kepercayaan. Pertanyaan ini diulangi 3 kali, namun pertanyaan yang pertama yaitu di ayat yang ke-15 berbeda daripada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah ini, lebih daripada mereka ini. Nah, kata lebih daripada mereka ini ada 2 argumen. Yang pertama, apakah engkau mengasihi aku melebihi engkau mengasihi mereka? Karena kita lihat di sana ada Andreas, Bapak Ibu, saudara Petrus yang dari awal pertama kali menjadi murid Yesus. Tapi yang kedua adalah apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kasih mereka kepada aku. Itu argumen yang kedua. Nah sebenarnya dua-dua ini kita bisa melihat bahwa kasih sebagai dasar iman kepercayaan. Orang Kristen tidak dilihat bagaimana rajinnya ke gereja. Orang Kristen tidak dilihat bagaimana ia membuat mujizat, Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen yang paling dilihat adalah kasihnya. Karena Allah adalah kasih. Seharusnya kalau Allah adalah kasih, diimplementasikan kepada kita bahwa kita hidup di dalam kasih. Karena setiap kita mencerminkan Kristus yang adalah kasih. Nah kalau yang pertama, ya Bapak Ibu, argumen yang pertama, apakah Petrus mengasihi Yesus melebihi daripada mengasihi mereka? Nah sebenarnya Bapak Ibu, kasih salib Kristus itu vertikal dan horizontal. Ya, jadi kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama. Tapi kita mengasihi Tuhan dan hukum yang kedua yang sama, ya dikatakan yang sama, yaitu mengasihi sesama. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, tidak mungkin kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama. Ya, apapun yang engkau hadapi, mungkin kalau engkau ada kebencian, kepahitan kepada seseorang dan engkau marah kepada seseorang, saya mau katakan berarti jangan-jangan engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi sesamamu. Yang kedua Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kasih mereka kepada aku? Ya, pertanyaannya adalah siapa yang berani menghakimi manusia? Kebanyakan manusia suka menghakimi, tetapi saya percaya bahwa manusia tidak layak menghakimi. Yang berhak menghakimi adalah penciptanya. Karena itu jangan sampai setiap kita dituduh, setiap kita dihasut, bukan dihasut ya, dikritik ya, kamu lebih rohani daripada dia. Kamu kurang rohani, kamu kurang ini, kamu kurang pelayanan dan sebagainya. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena saya percaya gereja mungkin mendorong Bapak Ibu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi yang tahu tingkat kualitas kerohanianmu adalah dirimu sendiri dan juga dengan Tuhan. Karena saya percaya dari buahnya engkau akan dilihat Bapak Ibu. Ya, karena itu jangan sampai kita suka menjudge, wah kamu itu kurang rohani, wah gerejaku lebih rohani daripada gerejamu, wah penyembahanku lebih merasakan hadirat Tuhan daripada ada penyembahanmu, WL itu lebih ini dan sebagainya. No Bapak Ibu, tidak ada yang berani menjudge, tidak ada yang boleh menjudge Bapak Ibu. Karena hanya Tuhanlah penciptanya yang boleh mengatakan apakah engkau rohani dan tidak. Ya, karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, kasih harus sebagai dasar iman kepercayaan. 1 Samuel 16 ayat 7, pada saat Daud mau menjadi raja. Ya, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, melainkan yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu bagaimana hati kita kepada Tuhan. Tetapi selain itu juga bukan berarti kita meremehkan apa yang ada di luar. Karena kita adalah kitab ke-67 yang dilihat oleh banyak orang. Karena itu seharusnya kita memancarkan kasih Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, bertanggung jawablah atas panggilanmu dan hidupmu. Ayat 16, ayat 15, ayat 17 bahasa Indonesia LAI menuliskan gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi ada hal yang unik Bapak Ibu, bahwa ayat 15 dan ayat 17 diambil dari kata bosko yang artinya to feed, yaitu memberi makan. Sedangkan ayat yang 16 yaitu
poimaino yang artinya menggembalakan. Memberi makan saja berbeda dengan mengembalakan. Menggembalakan pasti memberi makan. Jadi kalau kita melihat konteks ini sederhana Bapak Ibu, bahwa kita harus ingat bahwa segala sesuatu daripada Tuhan. Kita bertanggung jawab. Sekali lagi ya, kita bertanggung jawab untuk apa? Untuk panggilan yang sudah Tuhan berikan. Karena itu di saat Petrus pergi Bapak Ibu, dia ingin menjadi penjala ikan, Tuhan memanggilnya lagi. Karena panggilannya adalah penjala manusia. Nah, kekuatan yang engkau miliki, uang yang engkau miliki, kesehatan yang engkau miliki, pekerjaan yang engkau miliki, itu talenta yang engkau miliki, itu semuanya milik Tuhan yang diberikan kepada engkau. Karena itu engkau harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawablah. Tetapi di saat engkau berada di puncak, saya katakan, ya, di puncak pun engkau jangan lupa dari mana engkau berasal. Karena saya percaya hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan kita tidak mungkin bisa sampai hari ini kalau tidak karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu bertanggung jawablah atas panggilanmu, atas tujuan yang Tuhan berikan, atas visi yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang saya cepat, yaitu mengasihi Yesus dengan sepenuh-penuhnya dan sesadar-sadarnya. Yohanes 21 ayat 17, di saat Yesus bertanya ketiga kali, apakah engkau mengasihi? Disitulah Simon Petrus menangis. Terkadang di tengah keraguan kita gampang menjawab. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya sekedar tanya lalu kita menjawab secara rutinitas atau hanya sebagai lip service. Tapi Tuhan ingin melihat apakah engkau benar-benar mengasihiku. Ya, bahkan saya sempat membedah Bapak Ibu bahwa kata Tuhan engkau tahu diambil dari kata oida, tetapi engkau tahu yang bawa diambil dari kata ginosku. Pengalaman itu baik, tetapi ingat pengetahuan juga penting. Terlalu banyak pengalaman tanpa pengetahuan engkau akan menjadi sesat. Tetapi banyaknya pengetahuan tanpa adanya pengalaman engkau akan menjadi ahli Farisi. Jadi engkau perlu memiliki pengalaman bersama Tuhan, dan engkau harus memiliki pengetahuan di dalam Tuhan. Karena itu di saat ada pertanyaan, apakah engkau mengasihi? Pertanyaan saya, apakah engkau benar-benar mengasihi sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya, dan juga sesadar-sadarnya? Kapan terakhir Bapak Ibu di saat engkau berkata I love you, engkau meneteskan air mata? Kapan di saat engkau berkata, Tuhan terima kasih, aku mengasihi engkau, terima kasih karena engkau sudah mencintaiku terlebih dahulu? Kapan terakhir Bapak Ibu sadar bahwa dia benar-benar Tuhan yang sangat mencintai Anda? Dan apakah Anda benar-benar mencintai Tuhan? Saya berdoa biarlah renungan firman Tuhan yang begitu singkat ini menyadarkan setiap kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan seharusnya kehidupan kita ya penuh dengan kasih, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Semakin hari cinta itu bertumbuh, dan biarlah pertumbuhan itu dapat menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa atas renungan yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Engkau celikan mata setiap mereka, mungkin mereka yang sudah jauh daripadamu, mungkin mereka yang mungkin kecewa dengan sesuatu yang lain, dengan siapapun. Tapi biarlah setiap hati mereka hanya tertuju kepadamu, sebab hanya Engkau lah yang dapat melegakan dan menyenangkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.